Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Gina Rahmah dalam acara podcast kita pada hari ini. Di sini saya sedang berada di rumah Bapak Azwar Hamid, SPDI. Beliau adalah seorang guru MTSN di Tabalong yang berprestasi dalam bidang jurnalistik, yang membawa nama Tabalong di tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Azra Misa Hamidah, dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka syiar madrasah. MTSN 5 Tabalong gelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berikut liputannya. Bertempat di Musala Babul Ilmi Madrasah pada Sabtu 12 Februari 2022, Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Kegiatan dihadiri oleh seluruh siswa serta tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong. Dalam acara tersebut, ceramah agama diisi oleh Ustadz Haji Muhammad. Dalam ceramahnya, Ustadz Haji Muhammad menyampaikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar ini hanya bisa dibuktikan dengan iman dan tidak bisa dibuktikan dengan akal. Lebih lanjut, Ustadz Haji Muhammad menekankan pentingnya siswa memiliki ilmu pengetahuan, bakti kepada guru dan orang tua, serta kewajiban menjalankan sholat. Ketika Anda ingin sukses di dunia, berarti Anda harus berilmu tentang dunia. Ketika Anda ingin sukses di akhirat, berarti Anda harus menjadi orang yang berilmu, yang ilmu itu adalah orientasinya untuk akhir. Langsung saja, Assalamualaikum Pak Azwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan awal mula Bapak menyukai jurnalistik ini? Ya, sebenarnya dunia jurnalistik ini saya menyukainya semenjak duduk di bangku SLTP, tepatnya Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong. Nah, karena setiap sekolah itu biasanya ada mading. Karena tujuan dari mading itu biasanya mengajarkan kepada siswa untuk belajar bagaimana tentang dunia jurnalistik atau berita, karena kan mading itu biasanya isinya tentang berita-berita, kegiatan-kegiatan. Nah, itu di situ siswa dituntut memiliki kemampuan literasi. Nah, apa yang memotivasi Bapak untuk aktif dalam bidang jurnalistik ini? Ya, sebenarnya banyak motivasi yang menyebabkan saya menyukai dunia jurnalistik ini. Salah satunya adalah bertujuan untuk memberikan contoh kepada murid-murid saya di MTSN 5 Tabalong untuk menggeluti dunia jurnalistik atau khususnya kemampuan literasi bagi siswa, karena sangat penting kemampuan literasi itu meningkatkan minat baca siswa sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan juga ingin juga berperan aktif dalam membentuk atau membangun berita yang berimbang, berita yang transparan, khususnya sekarang kan zaman hoax, beritanya berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Nah, dengan adanya berita itu kita bisa menyajikan fakta dan data yang akurat sehingga juga bisa mencerdaskan masyarakat, khususnya masyarakat madrasah di lingkungan madrasah saya di MTSN 5 Tabalong. Bisa diceritakan prestasi apa saja yang Bapak raih dalam bidang jurnalistik ini? Ya, baru-baru ini saya mewakili dari Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong berhasil meraih predikat juara 2 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu kategori berita video yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
Kategori berita video ini termasuk kategori yang paling sulit, sangat menantang. Selain juga pembuatannya memerlukan tim yang solid, kerja keras, ini juga saingannya sangat banyak. Kalau berita kategori tertulis, itu saingannya berdasarkan satuan kerja. Misal untuk Madrasah Ibtidaiyah itu khusus Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah khusus Madrasah Sanawiyah Kalimantan Selatan, kemudian Madrasah Aliyah khusus Madrasah Aliyah. Nah, kalau untuk berita video ini gabungan dari satuan kerja Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Bahkan kantor Kementerian Agama kabupaten, setiap kabupaten dan kota setiap di kabupaten itu mengikuti juga kejuaraan ini. Artinya kurang sekitar ada 13 kabupaten dan kota yang ada di Kabupaten Tabalong juga mengikuti kategori berita, kategori video ini. Dan kebetulan MTS 5 Tabalong pada tahun 2021 itu berhasil meraih juara 2 tingkat provinsi. Dan kebetulan juga posisi 1 dan 2 itu dihuni oleh Tabalong. Juara satunya dari MTSN 4 Tabalong, juara 2-nya dari MTSN 5 Tabalong, kemudian juara 3-nya itu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin untuk kategori berita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kami Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong kembali mendapatkan prestasi Humas Award provinsi, juara kedua seprovinsi, dan ini menjadi satu penghargaan dan apresiasi yang luar biasa untuk Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong. Apa kendala dalam pembuatan video berita tersebut? Ya, untuk kendala pembuatan berita video ini sebenarnya sangat banyak, tetapi yang paling berat itu adalah masa pandemi COVID-19 tadi, di mana siswa belajar dari rumah, kemudian para gurunya mengajar dari rumah. Itu dalam sehari itu kami kadang-kadang tidak menemukan atau tidak mendapatkan berita. Jadi kami sebagai tim berita itu tidak menemukan berita-berita atau konten-konten yang dijadikan berita. Nah, itu menjadi kendala kami. Sementara lomba ini dilaksanakan sangat panjang, yaitu dari Januari sampai Desember 2021. Ya, kemudian setiap bulan itu dirilis, peringkatnya setiap bulan dirilis, peringkatnya kemudian diakumulasikan hingga akhir tahun, kuantitas dan kualitas beritanya. Nah, bagaimana dukungan keluarga dan sekolah terhadap lomba yang Bapak ikuti ini? Ya, sebenarnya lomba jurnalistik kategori berita video ini diikuti oleh tim dari MTS 5 Tabalong. Kebetulan saya sebagai ketua redaksinya itu sangat mendapat dukungan yang baik dari kalangan keluarga dan juga tim. Kalau tim itu dukungannya dari kepala madrasah, tata usaha, guru-guru, bahkan para siswa dan siswi MTS 5 Tabalong sangat mendukung. Untuk keluarga juga sangat mendukung, ini yang paling utama. Kenapa? Karena dalam pembuatan berita ini, selain tim saya bekerja, nah khususnya pada masa pandemi ini, keluarga saya sangat mendukung dan membantu sekali. Terutama untuk presenter atau pembawa acara beritanya itu dibawakan langsung oleh anak saya, Azrami Hamidah, yang saat itu berada di kelas 7 dan sekarang naik kelas 8 MTS 5 Tabalong. Dia juga sebagai siswa dari MTS 5 Tabalong. Dia bertindak sebagai presenter. Kemudian istri saya itu sangat mendukung khususnya dalam narasi berita atau pengisi suara dari berita video tersebut. Jadi alhamdulillah ketika kita sudah mendapatkan konten atau materi berita, walaupun masa pandemi, kita segera olah di sekolah, sebagian juga kita bawa ke rumah
karena keluarga juga sangat mendukung, khususnya istri dan anak-anak saya. Wah, berarti lingkungan Bapak sangat mendukung dalam pembuatan video berita ini. Alhamdulillah, lingkungan keluarga sangat mendukung. Nah, bagaimana perasaan Bapak dengan hasil yang diperoleh pada saat ini? Ya, Alhamdulillah, dengan prestasi yang kami raih ini, tentunya Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong merasa senang dan bangga. Ini juga kami prestasi ini juga kami dedikasikan untuk seluruh keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong, para pendiri madrasah dan masyarakat yang mendukung Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong ini. Tentunya kami sangat senang dan bangga. Mudah-mudahan ini nantinya berdampak positif bagi masyarakat madrasah, warga madrasah. Amin. Dan juga menambah syiar kami, menambah citra bagus Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong di masyarakat. Apa tips untuk teman-teman agar mereka bersemangat dalam membuat karya-karya seperti Bapak, khususnya dalam bidang jurnalistik? Ya, bagi siapa saja yang ingin menggeluti dunia jurnalistik, ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yang pertama itu niat. Kita harus niat dengan kuat lillahi ta'ala untuk mencapai atau mendapatkan target tujuan kita. Yang kedua, kerja keras. Kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan atau target yang kita susun. Kemudian kita juga dalam bekerja harus kerja ikhlas. Terima kasih Bapak telah berbagi cerita yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Demikian wawancara kita dengan Bapak Azwar. Semoga teman-teman dapat terinspirasi dengan cerita beliau. Saya Gina Rahmah, mahasiswi STQ Muntai dari Prodi PGMI, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.